Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dewi Angelina SSMA selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis karya tulis ilmiah. Ada 8 topik yang akan kita bahas. Pertama, penulisan kata yang tidak sesuai dengan KBBI. Kedua, kesalahan penulisan huruf kapital. Ketiga, kesalahan penempatan tanda baca. Keempat, pemborosan kata. Kelima, kesalahan penulisan bahasa asing. Keenam, kesalahan menulis kata depan. Ketujuh, judul buku. Dan yang terakhir, kesalahan penulisan kalimat bercetak tebal. Baik, yang pertama, kelompok kami menemukan kesalahan penulisan pada kata baku dalam KBBI. Kata baku dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang telah ditetapkan. Kata baku juga harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Dalam skripsi Anggita Eka Ayu yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Penyebab Ketidaktepatan Kode Diagnosis dan Tindakan pada Berkas Rekam Medis Pasien di Rumah Sakit, Literatur Review, kami menemukan beberapa kesalahan. Yang pertama, untuk membuktikan kasus malpraktik di pengadilan. Yang seharusnya untuk membuktikan kasus malapraktik di pengadilan. Yang kedua, demikian akan mempengaruhi tarif. Yang seharusnya demikian akan memengaruhi tarif. Dan yang ketiga, sewaktu petugas menentukan kode. Yang seharusnya sewaktu petugas menentukan kode. Yang selanjutnya yaitu kesalahan dalam penggunaan tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang digunakan dalam tulisan untuk menunjukkan struktur, intonasi, dan jeda pada saat membaca. Penggunaan tanda baca berfungsi untuk menjaga keefektifan komunikasi. Kesalahan penggunaan tanda baca yang pertama, pada setiap sarana pelayanan kesehatan Perkes RI 2006 seharusnya tidak ada tanda spasi sebelum tanda titik. Yang kedua, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang seharusnya terdapat tanda koma pada sebelum kata dan. Yang ketiga, di rumah sakit di Indonesia, terutama faktor yang di sini seharusnya tidak ada tanda koma setelah kata terutama. Ini adalah kesalahan dalam penggunaan huruf kapital. Huruf kapital merupakan huruf yang berukuran lebih besar dan khusus daripada huruf biasa, dan penggunaannya harus sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang telah disempurnakan. Biasanya, huruf kapital digunakan di awal kalimat pada nama orang, nama negara, judul buku, dan karangan atau artikel. Kami menemukan beberapa kesalahan dalam skripsi yang kami analisis. Yang pertama yaitu kata man, money, material, method, and machine. Seharusnya kata method diawali dengan huruf besar. Yang kedua yaitu dengan jumlah sampel. Seharusnya kata jumlah diawali dengan huruf kecil, yaitu dengan jumlah sampel. Kesalahan ketiga yaitu rawat jalan di puskesmas. Seharusnya rawat jalan di puskesmas dengan kata diawali dengan huruf kecil. Pemborosan kata adalah penggunaan kata atau kalimat yang tidak perlu atau tidak memiliki arti dalam tulisan ataupun ujaran. Pemborosan kata dapat membuat kalimat menjadi kurang efektif dan juga tidak enak dibaca. Bentuk pemborosan terhadap kata sendiri cukup beragam, mulai dari penulisan ulang suatu kata, menggunakan sinonim pada satu kalimat, sampai penggunaan kata dan penghubung yang sebenarnya tidak perlu. Meskipun terdengar sepele, ternyata masih banyak penulis yang menghadapi kesulitan untuk menghindari hal ini. Biasanya karena kurang referensi, kurang memahami topik yang dibahas, sampai kurang memahami kaidah penulisan kalimat yang efektif dalam bahasa Indonesia. Apapun faktor yang menjadi penyebabnya, penulis tentu perlu mengusahakan untuk menghindari pemborosan dalam kata, sebab bisa berdampak pada kualitas karya tulis yang menjadi tidak maksimal dan menurun dari sebelumnya. Dalam skripsi yang kami teliti, terdapat beberapa kesalahan yang berkaitan dengan pemborosan kata, diantaranya sebagai berikut. Contoh 1. Penelitian ini dilaksanakan pada Oktober 2021. Kalimat ini seharusnya bisa ditulis, penelitian ini dilaksanakan pada Oktober 2021. Contoh 2. Operasi yang sering ditulis oleh dokter setelah dilakukan konsultasi oleh dokter.
Seharusnya bisa ditulis operasi yang sering ditulis oleh dokter setelah dilakukan konsultasi. Contoh 3. Pengkodean coding diagnosis. Seharusnya kalimat ini bisa ditulis pengkodean diagnosis. Baik, yang selanjutnya adalah analisis kesalahan penulisan pada bahasa asing, di mana pada karya tulis ilmiah, bahasa asing diharuskan untuk ditulis dengan huruf miring. Namun, jika bahasa asing tersebut merupakan nama orang, nama lembaga, dan organisasi, maka tidak perlu ditulis miring. Kalimat atau teks yang berbahasa asing dikutip secara langsung juga harus ditulis miring, di mana kesalahan pada penulisan bahasa asing ini dapat berdampak negatif pada penulisnya, mulai dari kredibilitas penulis hingga pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sangat penting bagi penulis untuk memperhatikan ketepatan dan keakuratan penggunaan bahasa asing dalam karya tulis ilmiah. Di sini, kelompok kami memberikan contoh kesalahan penulisan bahasa asing yang ditulis dalam skripsi oleh Saudari Anggita. Yang pertama ada pada kalimat proceeding yang berkaitan, di mana seharusnya kata proceeding ditulis dengan huruf miring. Yang kedua ada pada kata coder tidak mengecek, yang mana seharusnya kata coder ditulis oleh huruf miring. Dan yang terakhir ada pada kalimat proceeding for paper, yang seharusnya kalimat itu ditulis oleh huruf miring. Selanjutnya adalah kesalahan menulis kata depan. Seringnya penulisan kata depan menjadi kesalahan yang sering terjadi. Hal ini biasa terjadi saat kita menulis buku atau karya ilmiah, bahkan sebuah artikel. Contohnya kesalahan penulisan kata depan di skripsi ini adalah yang pertama, yang digunakan ialah piko, di mana. Yang seharusnya menjadi yang digunakan ialah piko, di mana. Kata di mana harus ada spasi di antaranya, jadi di spasi mana. Setelahnya, kedua adalah artikel terpilih untuk direview, yang seharusnya menjadi artikel terpilih untuk direview. Kata direview tidak perlu penggunaan spasi di antaranya, jadi langsung direview. Yang ketiga adalah ketidaksesuaian dalam pengkodean, yang seharusnya menjadi ketidaksesuaian di dalam pengkodean. Kata di dalam harus ada spasi di antaranya, jadi di spasi dalam. Salah satu kesalahan penulisan judul buku dalam karya tulis ilmiah adalah tidak sesuai aturan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUED. Aturan yang sesuai dengan PUED adalah yang harus dipatuhi, yaitu menggunakan huruf kapital di depannya. Contoh yang salah adalah Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia 2006. Sedangkan contoh yang benar seharusnya ditulis dengan bercetak tebal dan miring. Penulisan kalimat berjarak tebal. Kalimat berjarak tebal biasanya digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang ditulis miring, dan atau untuk menegaskan bagian-bagian yang terpenting seperti judul, bab, sebab, dan lain-lain. Mengapa judul harus berjarak tebal? Karena untuk menjelaskan bagian tulisan yang membuat judul lebih terlihat daripada bagian teks. Huruf tebal digunakan untuk membuat teks untuk menarik perhatian pembaca. Dan berikut beberapa contoh. Artikel tidak dapat diakses, yang harusnya dijerat tebal. Dan untuk kedua, artikel duplikasi. Dan untuk yang ketiga, artikel tidak full text, yang harusnya dicetak tebal semua. Cukup sekian dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.